saja Siap, di sini. Saya mau siap. di sini ke Pak Luar Ade biasa. berkenan untuk saya streaming kan di YouTube kan nanti Insya Allah Siap, mau Pak di Jun. sini ya Pak. Iya. Siap. Baik, sahabat kebun berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi Ibu wabarakatuh. sahabat kebun berkah yang berbahagia dimanapun berada. Alhamdulillah di sore hari ini tanggal 5 Mei tahun 2024 saya kedatangan tamu yang luar biasa sibuknya, luar biasa pokoknya lah. Saya berterima kasih ini. Di Siap. tengah-tengah kesibukan beliau masih berkenan ngobrol santai, ngobrol ngalur ngidul tapi penuh inspirasi. Beliau adalah Pak Ade Wardana Adinata, seorang CIO atau pimpinan dari Minaku Home Nature yang termasuk di dalamnya memang mengusahakan tanaman hias ya. Dan dengar-dengar nih sih, beliau juga mau mencalonkan diri jadi Bupati Bogor, mudah-mudahan sukses. Dan kabarnya Insya Allah. tadi siang tadi siang fit and proper test katanya. Mudah-mudahan Siap, sukses betul. Pak Ade ya. Moga Amin, sukses. Pak. Untuk Makasih. untuk ini alangkah afdolnya ya kalau Pak Ade memperkenalkan diri dulu, walaupun saya yakin beliau sudah terkenal, tapi alangkah baiknya memperkenalkan diri. Monggo Pak Ade Wardana. Baik, terima kasih Pak Junediono. Junedi, Junedi Pak saja kita. Junaidi. Pak Junaidi, Masya Allah luar biasa. Terima kasih atas kesempatannya. Saya merasa terhormat sekali bisa hadir di dalam podcast bersama Pak Junaidi di podcastnya Kebun Berkah. Insya Allah berkah, berkah dunia dan berkah di akhirat. Amin. Amin. Saya ingin menyampaikan bahwa sebetulnya saya sudah mengundurkan diri Pak dari Minaku. Oh Per ya ya 10 ya. April. Per 10 April saya sudah mengundurkan diri karena insya Allah ingin fokus di dalam perhelatan pilkada pemilihan Bupati Kabupaten Bogor agar tidak ada konflik Ya, of interest, jadi saya mengundurkan diri. Tetapi saya tetap masih menjadi konsultan untuk Minaku karena Minaku adalah perusahaan yang memang saya bangun secara mandiri waktu itu tahun 2019 dan fokusnya memang di ekspor tanaman hias, khususnya tanaman pot plant dan tanaman yang berasal dari hutan-hutan di Indonesia, Pak. Hutan-hutan di Indonesia. Karena Indonesia kan negara mega biodiversity seperti Pak Junaidi tahu. Kita punya 39 ecoregion, tanaman hutan kita sangat bervariasi dari mulai hutan di Sabang sampai ke Merauke, ke Papua, dan itu yang potensi itu yang saya maksimalkan. Selama ini kan kita selalu bangga dengan plasma nutfah, tetapi ternyata plasma nutfah itu yang memanfaatkannya malah negara-negara luar, Pak. Seperti China, Vietnam, Thailand, Singapura, Australia, bahkan negara-negara Eropa memperbanyak Pak melalui apa? Melalui tissue culture, kultur jaringan. Dan ini masih merupakan PR besar buat kita semua para pelaku usaha tanaman hias. Bagaimana tanaman-tanaman kita ini bisa lebih kita manfaatkan secara maksimal, khususnya tanaman-tanaman hutan. Karena tanaman hutan kita ini banyak yang bisa menyilang sendiri di hutannya, Pak. Jadi kita itu tidak kekurangan varietas-varietas tanaman. Kenapa? Karena setiap tahun kita bisa menghasilkan tanaman-tanaman baru, persilangan tanaman-tanaman hutan kita secara alami. Nah, itu berkahnya Indonesia, begitu Pak. Mudah-mudahan dengan adanya podcast ini, Kebun Berkah, kita ayo kesadaran mengenai kepemilikan kita, mengenai plasma nutfah yang kita punya, kita lindungi. Dan teman-teman yang biasanya mengambil tanaman di hutan, ya jangan dulu langsung diekspor atau dikirim misalkan ke para buyer yang ada di negara-negara seperti Jepang, Thailand, atau China, karena 1, 2, 3, 10 benih atau bibit atau mungkin biji yang mereka dapatkan dari kita itu akan bisa mereka perbanyak multiplikasi jutaan.
karena ada satu teman saya yang dari Belanda, salah satu distributor kita juga, mereka itu memesan tanaman ke Cina itu sampai 37 juta tanaman setiap tahun, dan itu semua Luar tanaman biasa dari ya. Indonesia, begitu. Masya Allah. Ini Pak Ade, Ya, tadi kan Pak Ade 2019 kalau nggak salah tadi ya, yang ya. terjun ke penanaman tanaman hias. Kira-kira kok tahun 2019 itu langsung ke tanaman hias, kira-kira kenapa itu? Kan ada yang lain lah, ada bukan bukan hanya tanaman hias saja, tapi tiba-tiba memutuskan tanaman hias pada tahun itu apa sih motivasi Pak Ade Jadi pada waktu itu ya? motivasinya saya ingin cepat kaya, Pak. Ya, Motivasinya ya, ingin ya, cepat kaya. Jadi, betul, tapi itu betul. jujur Ya, betul-betul terjadi. Kenapa? Karena waktu itu saya mencalonkan diri jadi bupati itu tidak hanya pada kesempatan saat ini, mungkin di 2018 saya betul, juga betul. pernah jalan bupati mulai independen. Ya. Lalu saya Hmm. mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Setelah itu saya tidak memiliki kegiatan dan saya tidak punya basic juga Pak di tanaman hias. Mengerti pun tidak tanaman Betul. hias. Karena saya Hmm. dulu ada kuliah di Fakultas Peternakan jurusan Komunikasi Pembangunan Pertanian di IPB. Iya. Nah, jadi waktu itu saya berpikir bagaimana saya bisa mendapatkan penghasilan dengan penghasilan yang baik tentu saja. Dan kalau kita jualan kayak dulu saya pernah terbesit untuk jualan soto atau jualan Ya, sate boleh. taichan dulu gitu, ingin Betul, coba-coba betul. usaha, tapi saya bilang akan lama banget ini kayaknya kalau kita berjualan itu Betul, kan betul. dengan istri Iya. saya. Nah akhirnya saya mendapatkan informasi bahwa di luar negeri itu, di negara-negara subtropis khususnya Eropa, Amerika, mereka itu sangat menyukai tanaman-tanaman tropis. Nah peluang Iya. itulah yang saya coba untuk lakukan dengan cara bagaimana saya bisa ekspor. Dulu saya beli Iya, tanaman betul, hias betul. itu modalnya 500.000 Pak Junaidi, 500 Dulu ribu rupiah dulu. saya Iya, dapat cerita itu. iya. Waktu itu saya datang ke Ciapus, saya beli tanaman. Nah, kalau Betul, Pak Junaidi lihat postingan Instagram pertama Minaku, ya, itu adalah betul, betul. postingan pertama tanaman yang saya upload. Itu adalah tanaman yang pertama kali saya beli, Pak. Iya, iya. Dan Iya, itu iya. tanaman yang sebetulnya tidak laku dan tidak ada peminatnya. Saya dapat Jadi cerita memang, dari kawan-kawan tentang Pak Adi nih dulu zaman. Ya kebetulannya COVID ini ada plusnya ya, ada plusnya termasuk ya, bidang bisnis ya, tanaman hias menjadi ya, booming pada waktu itu ya. yes, Dapat betul cerita-cerita seperti dari itu. kawan-kawan petani di Ciapus, di Puncak Bogor, waktu pertama kali Pak Adi ini beli, dan sampai apa namanya katakanlah mendirikan Minaku yang menjadi booming lah katakanlah. Jadi tidak heran lagi Pak saya Pak Adi. Iya, Terus gini Pak Adi, terus gini Pak Adi ketika sebuah perusahaan yang katakanlah besar ya, katakanlah besar, tentunya untuk menjaga kebesarannya tadi kan mau tidak mau melibatkan masyarakat lah ya Pak ya. Kira-kira konsep dari Inaku sendiri, walaupun Bapak tadi sudah mengundurkan diri per 10 April ya 2024 ya Pak ya. iya betul. Kira-kira konsep waktu itu seperti apa Pak? Terkait dengan bisnis tanaman hias yang dikerjakan oleh Minaku, tetapi juga kita tidak bisa melupakan ya keterlibatan dari masyarakat setempat. Karena kantornya Bapak juga dekat dengan saya sih masalahnya, di saung saya itu. Ah, oh Mas. Iya, Betul Pak? jadi dulu itu saya punya prinsip dalam dunia pertanian itu kita harus mulai start from the end, Pak. Memulai dari Iya, ujung, dari hilir. Jadi iya, waktu betul. 2021 saya itu mendapatkan kontrak produksi dengan teman-teman distributor yang ada di Amerika, di Eropa, di Asia. Iya, Itu sejumlah kurang lebih 8 juta tanaman. Tetapi saya 8 memang juta tanamannya tanaman. tanaman-tanaman yang biasa, bukan tanaman yang variegata ya. Iya, betul. Nah, setelah ada kontrak itu, ada perjanjian dengan mereka, maka tentunya Minaku kan tidak mungkin berdiri sendiri. Nah, akhirnya kami bermitra Betul, betul. dengan beberapa pelaku usaha tanaman hias yang ada di wilayah Bogor, dan Betul.
kita tidak hanya bekerja sama dengan para pelaku usaha yang sudah existing, tetapi juga kami menciptakan para pelaku usaha baru. Karena waktu itu semangatnya kan sedang COVID, Pak. 2021 itu lagi COVID, orang lagi tidak punya pekerjaan, tidak ada kegiatan, banyak yang dirumahkan. Nah, akhirnya kita coba untuk berbagi keberkahan gitu, sama seperti kebun berkah, berbagi keberkahan. Berjalan seiringnya waktu sampai 2022 pertengahan, lalu terjadi perang Rusia Ukraina. Nah, itu menyebabkan harga tanaman drop. Para distributor kami yang ada di Eropa, di Amerika juga terdampak. Masyarakat Eropa, Amerika lebih fokus kepada tanaman pangan untuk makanan, dan akhirnya kami stop, terkendala kaitan dengan demand. Nah, sampai hari ini, alhamdulillah sih sekarang sudah mulai bangkit kembali, tetapi memang Minaku akhirnya beralih ke tanaman tissue culture, Pak. Tanaman tissue culture ya. Ya, karena lebih mudah untuk kita menawarkan kepada para distributor yang ada di mitra-mitra kami, begitu. Oke, Pak. Tapi dengan beralihnya menjadi tissue culture, yang notabene kan full industri ya ini ya, atau karena saya bilang full industri karena culture kan memang seperti itu. Berarti konsep dengan bermitra bersama masyarakat ini gimana, Pak? Kira-kira ke depannya? Kedepannya sebetulnya ada pasar yang aku coba untuk masuki, yaitu pasar domestik, Pak Junaidi. Pasar domestik ini sebetulnya sangat besar, tetapi memang kita membutuhkan treatment khusus bagaimana kita bisa memasuki gitu. Khususnya kita bisa coba dengan B2G, business to government, misalkan dengan perkantoran dan lain-lain, tanaman-tanaman pot plant, tanaman-tanaman kantor, atau bisa juga dengan B2B, business to business, atau mungkin yang terakhir bisa juga dengan B2C, business to company. Nah, nanti para petani mitra mereka akan menjadi grower untuk membesarkan. Tetapi kan nilai dari tanaman tissue culture kan pasti akan lebih rendah, akan lebih murah kan. Nah, yang kita cari adalah perputarannya. Gitu. Jadi memang basis bisnis Minaku ingin tanaman ini menjadi satu industri di Indonesia, tidak lagi dianggap sebagai bisnis musiman atau monkey bisnis. Kita ingin ada pangsa pasar yang jelas dengan kuantiti yang besar, tetapi juga rutin gitu loh, Pak. Kontinuitasnya ada. Ya, apabila harga pokok produksinya rendah, tanaman bisa dijual dengan harga yang murah, tetapi tetap masih ada margin, dan hal ini pasti akan sangat positif dan sehat untuk bisnis tanaman hias di Indonesia, begitu. Karena jumlah penduduk kita kan ada 280 juta. Kalau misalkan hitungan sederhananya saja 10% saja mereka suka tanaman, itu kan otomatis 28 juta. 28 juta orang kita kurangin lagi deh 10% yang suka tanaman, yang rutin dia beli setiap bulan, misalkan itu sudah 2,8 juta. 2,8 juta kalau misalkan mereka spending tanaman setiap bulan 500.000 kan sudah lumayan tuh, Pak. Berapa ratus miliar. Seharusnya sih itu bisa kita coba untuk masuki gitu. Iya, betul. Terus gini, Pak, tadi kan tetap ada pemberdayaan ya di situlah intinya di Minaku itu. Iya. Di dalam pembesarannya, kira-kira konsep di dalam pembesaran dengan bermitra bersama masyarakat itu seperti apa, Pak? Apakah Minaku memberikan bibit, terus apakah masyarakat yang sebenarnya sudah punya bibit lalu dibesarkan sendiri lalu dibeli Minaku, atau seperti apa, Pak, nanti ke depannya? Bisa dengan masyarakat yang memiliki bibit lalu mereka menjual kepada kita, atau bisa juga dengan Minaku menyimpan bibit Minaku di mereka, gitu. Jadi nanti mereka membesarkan, mungkin Minaku nanti membeli kepada mereka. Gitu. Nah, tapi kembali lagi kita ingin pastikan dulu pasarnya apa. Makanya kita start from the end kembali. Kita cari dulu, misalkan dengan B2G-nya mana saja yang mereka mau secara kontinu membeli hasil dari pertanian kita, berapa banyak begitu.
atau dengan B2B-nya, bisnis to bisnisnya gitu. Jadi kita sudah pegang captive market setiap bulan, baru kita buatkan rencana produksi, begitu Pak. Iya. Oke, oke, oke. Intinya seperti itu ya Pak. Tetap Ya, ada pemberdayaan masyarakat, namun Minaku terus memantau perjalanan bisnis, entah itu bisnis to bisnis, government to government, ya, dan tentunya ya, tidak kalah pentingnya mutu, kualitas dan kuantitasnya dari tanaman hias yang dihasilkan oleh petani, kan gitu kurang lebih seperti itu ya Pak ya, ya. betul sekali Pak Junaidi, betul. Oke. Terus sebenarnya channel ini nggak pingin bicara politik nih Pak. Siap. Tapi karena saya berhadapan dengan calon bupati saya ini, saya juga ingin bertanya ini. Kira-kira saatnya ini berandai-andai saja Pak, berandai-andai saja Bapak pilih ya, kepilih jadi bupati katakanlah ya, bupati Bogor, terutama dengan hubungannya dengan petani-petani Kabupaten Bogor ya, itu kira-kira pandangan Bapak seperti apa? Ini kan Bapak mau jadi saya ini kira-kira ini. Nah, siap. Yang pertama Pak, saya itu melihat potensi Kabupaten Bogor sangat besar, besar sekali. Kita punya 6 juta penduduk, daerah yang dekat dengan ibu kota, bukan ibu kota ya, sekarang menjadi daerah khusus Jakarta. Yang ke depan itu ada yang dinamakan kawasan aglomerasi. Aglomerasi itu adalah satu kawasan besar di mana di situ akan tumbuh ekonomi sosial yang sangat besar. Kalau seperti di Tokyo itu ada namanya Tokyo City yang dia menghubungkan 3 kota lainnya. Lalu juga ada di Inggris, London. Nah itu pasti dampaknya luar biasa untuk Kabupaten Bogor. Saya ke depan berpikiran Pak, bagaimana Kabupaten Bogor ini akan menjadi sumber pangan untuk DKI. Jadi membuat kampung-kampung berbasis komoditas. Yeah. Jadi misalkan ada komoditas tanaman cabai rawit, komoditas tomat, komoditas ikan nila, ikan lele, yang itu bisa mereka kembangkan hanya di pekarangan rumah saja, tetapi ada jaminan pasar dan jaminan pembelian. Nah itu bisa memberdayakan BUMDes atau melalui PD Pasar. Dan PD Pasar itu menyiapkan marketnya. Mungkin nanti bisa bekerja sama dengan kembali perusahaan-perusahaan besar atau dengan hotel, restoran, kantor yang ada di DKI. Dan mereka menjadi fasilitator, mereka yang membina para petani. Jadi saya membayangkan ke depan, tidak ada warga Kabupaten Bogor yang di rumahnya tidak produktif, Pak. Seperti Pak Junaidi kan punya pekarangan rumah tuh, itu kan bisa menanam mungkin 10 polybag cabai rawit, kan begitu. Nanti dibuat dalam satu kampung. Nanti walaupun misalkan panen seperempat, tetap dibeli oleh BUMDesnya, begitu. BUMDesnya yang beli. Jadi setiap hari warga Kabupaten Bogor memegang uang, gitu. Dan ke depan saya rasa bagaimana menaikkan Kabupaten Bogor dalam sisi kesejahteraan itu dengan UMKM-UMKM yang ada. UMKM yang ada di Kabupaten Bogor itu ada 78%, Pak. 78% itu sektor sekunder. Dan sektor sekunder ini kan selalu terkendala. Yang pertama dari permodalan, yang kedua adalah bahan baku, yang ketiga pelatihan SDM, karena mereka nggak mungkin misalkan kursus karena berbiaya mahal. Yang keempat adalah promosi. Nah, sebetulnya ini sangat mudah kalau bisa Bupati mendorong mereka agar mendapatkan empat hambatan yang tadi agar mereka bisa untuk meraihnya dengan mudah, maka kalau permasalahan UMKM selesai di Kabupaten Bogor, maka 50% persoalan Kabupaten Bogor itu sudah selesai. Baru dengan bicara yang lain tentang SDM, tentang infrastruktur, dan lain-lain. Jadi hal-hal sederhana yang sebetulnya ada di kita, potensinya belum dimaksimalkan, ya kita akan maksimalkan. Karena kalau hanya sekedar menjadi bupati untuk melakukan pembangunan fisik, siapapun bisa menjadi bupati, Pak. Tetapi sumber daya manusia Kabupaten Bogor yang jumlahnya 6 juta ini, bagaimana kita ada peningkatan knowledge, peningkatan skill, agar supaya warga Kabupaten Bogor bisa bersaing dengan warga kabupaten lain. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali warga Kabupaten Bogor yang urban,
menjadi pegawai di Jakarta, atau warga Kabupaten Bogor yang menjadi TKI. Tetapi dari sisi skill, keterampilan, mereka sangat minim. Nah, oleh karena itu hadirnya kita, bagaimana meningkatkan potensi sumber daya manusia yang kita miliki agar mereka lebih berkembang dan mampu bersaing. Nah, itu yang terpenting. Ditambah lagi ke depan mungkin transportasi publik. Nah, seperti halnya di DKI, bagaimana ke depan kita akan menyediakan transportasi kendaraan umum dengan satu tarif, Pak. Jadi setiap komoditas produksi yang dihasilkan oleh warga masyarakat Kabupaten Bogor itu mereka bisa bawa misalkan ke kota, ke Jakarta dengan biaya dan harga yang dengan biaya murah. Betul. Dan akhirnya mereka bisa mendapat keuntungan yang tinggi. Contoh misalkan warga Jasinga, dia panen singkong. Panen singkongnya misalkan cuma 10 kilo. Kan selama ini mereka tidak mungkin bisa dijual ke kota karena naik angkot kan mahal. Naik angkot aja. Tapi kalau misalkan kita tetapkan angkot jauh dekat hanya Rp5.000, kan mereka dia udah bisa ukur tuh, Pak. Misalkan saya dari Jasinga ke Kota Bogor bayar 5.000, pulang lagi ke Jasinga 10.000. Berarti dengan biaya 10.000 membawa misalkan 20 kilo singkong, saya bisa dapat misalkan singkong harga 5.000. 5 kali 10 saya dapat 50.000. 50.000 untuk ongkosnya 10.000 saya masih punya 40.000, kan begitu. Kalau sekarang kan nggak bisa. Pasti mereka jualnya ke tengkulak kan begitu, dengan harga yang rendah. Nah, kalau kita tetapkan satu tarif, maka akan banyak sekali keuntungan. Mobilitas warga akan lebih terjamin. Lalu kita ajak para organda angkutan transportasi umum yang di Kabupaten Bogor, kita hitung mereka tidak dengan jumlah penumpang, tetapi tetapkan dengan berapa kilometer yang mereka tempuh setiap hari, dan itu yang kita bayar. Maka transportasi publik tidak akan ada yang ngetem, tidak akan ada yang ugal-ugalan, tidak akan ada kemacetan lagi, karena mereka berjalan tidak mencari penumpang, kan begitu. Nah, maka penumpang pun akan merasa nyaman, apalagi kalau angkutan transportasi publiknya ber-AC, kan begitu ya, Pak ya. Terus mereka kalau misalkan naik angkutan umum itu sudah tahu berapa jarak tempuh dan berapa waktu yang harus mereka habiskan, karena tidak ada itu tadi kemacetan dan ngetem begitu. Itu sih Pak Junaidi, banyak sekali. Luar biasa. Banyak sekali kreativitas pemimpin yang bisa kita lakukan dan berdampak besar bagi masyarakat dengan cara-cara sederhana dan terjangkau tentunya. Begitu Pak. Terima kasih sekali Pak Ade. Ini yang terakhir ini Pak Ade, karena ternyata sudah hampir 30 menit ini Pak Ade. Tidak terasa ya? Tidak terasa. Ya? Ini pertanyaan yang terakhir Pak Ade, terkait dengan kalau boleh dikatakan lesu ya, bisnis tanaman hias ini ya, akhir-akhir ini setelah COVID alhamdulillah teratasi. Ternyata mungkin kawan-kawan yang dari tadinya di rumah terus bosan terus menanam ya, sekarang kan bekerja kembali sesuai rutinitas kembali. Akhirnya kan usaha tanaman hias ini agak mulai melesu ya. Kira-kira dari Pak Ade ini tipsnya ya untuk petani-petani kecil itu agar bisa bertahan itu apa? Tips dari Bapak. Sebetulnya berjual tanaman itu tidak ada rugi Pak. Yang rugi itu memang kita tidak mungkin bisa menemukan kembali harga tanaman seperti pada saat sebelum atau setelah COVID. Itu saja sih. Tapi kalau margin tanaman itu masih di angka 30-40% sebetulnya masih bisa ketemu. 30-40%. Nah, tetapi memang harga tanaman tidak mungkin lagi bisa mahal. Nah, itu sih. Jadi bertani tanaman hias selama kita bisa terus melakukan secara konsisten, lalu kita juga berupaya terus mencari pasar, itu tadi pasarnya bisa B2G, B2B atau B2C, dan insya Allah akan menghasilkan Pak gitu. Seperti halnya Minago sampai hari ini kan masih bisa bertahan karena konsistensi dari sisi itu. Kita terus memangkas harga pokok produksi tanaman, kita jual tidak terlalu mahal, tetapi kontinuitas serta jumlah yang kita kejar, begitu sih Pak. Terima kasih Pak Ade. Mudah-mudahan nanti disusul yang lain ini bakal calon pemimpin. Ini baru dengan Pak Ade aja, mudah-mudahan ada nanti ya kawan-kawan lain yang menjadi balon-balon bupati atau mungkin juga nantinya calon dan sebagainya yang berkenan ngobrol di channel saya ya, di channel Kebun Berkah untuk tentunya berkaitan dengan pertanian, karena hobi saya di pertanian Pak Ade. Walaupun bukan petani. Luar biasa.
Luar Nggak biasa punya kebun lahan ya, berkah. Mas. Nggak punya Hebat lahan. Pak Junaidi. Oke, saya Hebat. terima kasih sekali Pak De di tengah-tengah kesibukan mau Sama-sama Pak, berkenan suwun ge. ngobrol di channel Kebun Berkah dan Siap. mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Dan tentunya berkah Sama-sama Pak. baik dunia dan akhirat. Dan saya berharap Amin. silaturahmi kita tetap terjaga, Pak Ade. Mohon izin Siap Pak. nanti Siap. saya share ke YouTube saya terkait Siap. dengan acara ini. Terima kasih Baik. sekali, Pak Baik. Ade. Baik. Assalamualaikum Terima kasih Pak. warahmatullahi wabarakatuh.